Oke, teman-teman. Jadi kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya memanfaatkan fitur commission di sistem MDAPOS ini. Jadi sistem MDAPOS ini udah mendukung fitur komisi untuk para sales atau kasir atau karyawan lah gitu ya. Next, kita ke bagian pengaturan toko, update toko. Di sini kita akan melihat komisi penjualan, di formnya komisi penjualan dan juga tipe komisi. Nah, di sini kalau misal di nonaktif otomatis satu formnya itu nggak ada. Kalau misal kita aktifkan, formnya akan muncul. Dan kita bisa milih nih tipe komisinya itu dia itu berdasarkan login, berdasarkan pilih data pengguna, pegawai sama agent. Nah, dan kabar baiknya di sini kalau misal pengaturan di sini tuh ditempatkan di setiap toko. Jadi kalau misal teman-teman punya banyak toko nih ya, ada 10 toko lah misal, amin. Terus habis gitu di setiap toko itu memiliki komisi sistem yang berbeda-beda. Nah, itu cocok banget buat dipasang MDAPOS. Karena walaupun sekarang ada di beberapa toko dengan sistem yang berbeda di tipe komisinya, itu masih support banget, masih worth it. Oke, kita akan contohkan satu persatu dari mulai berdasarkan login dulu. Kebetulan saya login di sini sebagai MDD, ya kan? Nama saya MDD Hidayat. Dan di sini kita lihat nominal komisi persentasenya itu saya dapat 20% di setiap transaksi dan maksimalnya 200.000. Jadi ini bisa dimaksimalin ya. Karena kan kalau misal 20% terus menerus itu ya boncos juga. Jadi bisa dimaksimalin. Itu komisinya itu bisa sampai berapa ribu gitu maksimalnya. Next, kita akan lakukan penjualan aja langsung karena di sini saya udah login juga. Kita inilah Sampurna ya, rokok. Kebetulan rokok favorit. Kita bayar, nah udah ya transaksi. Lalu kita lihat ke bagian laporan. Di sini ada untuk melihatnya itu di laporan komisi penjualan. Jeng jeng, dan di sini ada nih 20%, saya dapat komisi 5.000. Terus kita lihat deh di laporan transaksinya. Nah ini 25.000. Jumlah profit 5.000, kesayain 5.000. Ya masih worth it lah. Cuman di sini harus hitung-hitungan juga sih dalam penggunaan komisi. Oke, kita hitung keakuratannya coba. Tadi tuh 25 ya. Berarti 20 dibagi cepet dikali 25.000. Ya 5.000 bener. Nah, tapi kalau misalnya di sini ada return, nah otomatis komisinya juga akan berkurang. Jadi misal nih, saya udah dapat komisi nih ya 5.000. Tiba-tiba si produk ini tuh di return gitu ya. Itu otomatis nanti si total komisinya tuh bakalan berkurang lagi gitu. Tapi itu bisa di on off-in gitu untuk returnnya gitu. Ya soalnya rugi juga gitu. Kalau misalnya sekarang udah dapat komisi ya ternyata di return gitu. Bisa jadi nanti ada yang usil transaksi gitu. Penjualan gak ada, tahu-taunya di return semua juga gitu. Tapi komisi tetap berjalan. Next, itu dia untuk return sama nanti di sini kan hutang ya. Jadi ini masuk ke piutang laporannya. Kalau misalnya kita itu punya hutang ke si kasir yang login, nanti bisa ditambahkan pembayaran sama diintegrasikan sama accountingnya 1.000. Nanti otomatis di cash flow accounting, astagfirullah, ini nggak pakai earphone tahu, nyala gak? Nyala gak? Wah, parah. Nah, oke, kita coba ke bagian accounting.
sorry bukan cash flow. Nah itu 5.000 ya, itu masuk ke kredit karena kan pengeluaran ya, itu langsung otomatis masuk ke kredit pengeluaran kayak gitu. Nah cukup simpel, tapi ada beberapa lagi yang tadi harus dipraktekkan. Yang kedua, tadi kan kita berdasarkan login ya. Yang kedua kita akan lebih ke data user. Masalahnya ini ke record gak sih? Soalnya mikrofonnya tadi gak ke ini, kepasang. Oke, kita refresh. Nah, untuk melihat atau milih user yang dapat komisinya itu kita klik di pojokan sini. Kalau nggak kelihatan saya pakai ini nih, yang pojokan ini nih. Nah di sini ada pilih agent komisi. Jadi yang mau dapat komisi itu siapa? Nah tinggal di sini pilih nih penggunanya mau siapa yang dapat komisi. Misal Agung Prayoga ya. Kita jangan Roko Sampurna terus. Kita pilih yang gemalan deh, kesian si Bakek. Nah, bayar. Lalu kita lihat ke laporan komisinya. Otomatis di sini ada berdasarkan gak ada nih, gak kecatat. Kita refresh. MDD gak kecatat, gak kecatat. Wait. Harusnya ini kecatat. Coba lagi deh. Sorry, bukan gak kecatat. Tapi ini lebih ke si Agungnya emang belum pasang komisi. Agung Prayoga. Nah, dia belum ada nih. 10% aja ya. Oke. Jangan terlalu jangan. 100 saja. Oke. Sorry, jadi kalau misalnya dia itu penggunanya nominal komisinya itu masih 0, emang dia gak bakal kecatat ke sini. Seperti itu. Nah, sekarang kan barusan udah di sini untuk yang si Agung ini, ya sebutannya Bakek ya. Untuk yang si Bakek ini. Jadi kita akan coba lagi untuk transaksi. Apakah kali ini si Bakek dapat komisi? Refresh. Jeng. Nah, dapat ya. Si Agung dapat komisi 150.000 dengan persentase 10% gitu. Nah, ini 150 kayaknya udah ada kena ini deh, kena apa? Kena maksimal karena maksimalnya 150 kayak gitu. Kita bayar. Bayar buat jajan rokok. Oke. Oh, ini lebih pun nggak bisa ya. Next itu berdasarkan pengguna. Jadi kalau login tadi kalau berdasarkan login emang nggak usah dipilih di sini karena nggak ada tempat milihnya juga kalau berdasarkan login. Kalau berdasarkan pengguna nanti akan otomatis muncul kayak gini. Dan next kita akan coba yang lain. Pilih data pegawai. Nah, kalau tadi kan di sini lebih ke data pengguna. Ada data pengguna, data pegawai. Nah, nanti di sini lebih ke data pegawai. Untuk cara penerapannya sendiri cukup sama. Jadi nanti pilih di sini nama pegawainya siapa. Begitupun dengan agent. Kalaupun dengan agent, nah kalau agent agak beda. Soalnya dia harus tambah datanya di bagian master. Nah, di sini harus tambah dulu, tambah agent berikut dengan nominal komisi sama nominal per transaksinya. Jadi di sini untuk komisinya tuh bisa dibedain ya, baik itu dari agent, dari pegawai, dari pengguna, atau dari kasir yang login kayak gitu. Kita barusan udah dari by agent ya. Kita coba aja. Nah, ya otomatis karena cuma ada satu ya agentnya, di otomatis langsung pilih Wira Prawira. Kita bayar aja.
kayak gini. Lalu kita lihat di bagian laporan komisi. Nah, ini laporan komisi 11.000 dari 10% dengan total penjualan barusan 115. Nah, itu dia tadi cara pemanfaatan fitur komisi di sistem MDAPUS ini. Cukup mudah untuk digunakan juga ya. Jadi gak terlalu ribet juga, terbilang simpel sih ini untuk fiturnya. Next, sesudah ini kita akan bahas apa ya? Oke, nanti dikabari lagi aja.